Shalom teman-teman, ini adalah presentasi dari kelompok 6. Selamat menyaksikan. Italia pada abad ke-14, cara hidup di Italia mendapat bentuk baru, terutama di Italia Utara. Kota-kota bertambah kaya oleh perniagaan. Dengan demikian berkembanglah suatu pandangan hidup yang baru, yang antara lain ternyata dalam syair-syair pujangga Petrarca pada tahun 1304 sampai 1374. Sebenarnya manusia tak usah mengikuti kuasa apapun di atasnya. Kaidah dan pusat hidup manusia ialah pribadinya sendiri. Keadaan baru akan keindahan dunia dan manusia ini biasanya disebut dengan kata Perancis yaitu Renaissance, yakni kelahiran kembali dari kebudayaan kuno. Di lapangan ilmu pengetahuan dan kesusastraan, gerakan ini dinamai humanisme, arti kata asli kemanusiaan. Di Jerman, gerakan ini dari mulanya lain sifatnya daripada Italia. Humanisme sangat mempengaruhi kesusastraan di tanah Jerman, tetapi Renaissance yang berhaluan kafir tidak terdapat di sana, sebab itu kaum humanis di Jerman humanis. Di Jerman tidak menolak gereja sebagai perbendaharaan kebudayaan, tetapi berusaha melayani gereja dengan pendapat-pendapatnya yang baru itu. Tokoh humanisme yang termasyur ialah seorang kewarganegaraan Belanda, Desiderius Erasmus. Humanisme Erasmus adalah campuran pandangan-pandangan Yunani Romawi ajaran Injil. Ia boleh disebut bapak aliran ke Kristen yang serba bebas atau yang sering disebut liberal. Dengan demikian segala pandangan, tahyul, dan adat gereja di zaman itu sangat dikritik dan diolok-olok oleh Erasmus. Tetapi ia tak sampai turut dalam pembaharuan gereja, sebab ia membenci segala revolusi dan tindakan radikal, baik dari pihak liberal maupun dari pihak KR. Sering kali kedua pergerakan rohani itu, yakni renovasi Renaissance, dianggap selalu pergerakannya yang sejalan dan setujuan. Tetapi pandangan itu salah besar, karena Renaissance berarti kelahiran baru dari manusia modern yang tidak mengakui kuasa lain daripada akal budi dan karunia rohaninya sendiri. Teologi abad-abad pertengahan. Pada zaman Gereja Lama, orang-orang Yunani dan Romawi yang telah masuk Kristen mempergunakan pengetahuan dan filsafatnya untuk membela iman Kristen terhadap segala serangan dari pihak kafir untuk melawan segala pandangan sesat. Nah, pengetahuan ini dipakai di sekolah-sekolah tinggi yang timbul kira-kira pada tahun 1000 untuk menggunakan ilmu yang dinamai skolastik. Skolastik ini sendiri ditujukan pada pemikiran kembali isi teologi yang diwariskan dari waktu ke waktu. Pokok pikiran skolastik ini sendiri adalah bagaimana relasi antara pernyataan atau wahyu untuk Tuhan dengan akal budi manusia. Nah, di sini ada tokoh Anselmus. Anselmus ini sendiri adalah seorang uskup di Canterbury yang hidup pada tahun 1033 sampai 1109. Yang membuat dia tren itu adalah semboyannya. Semboyannya adalah aku percaya supaya aku mengerti. Dan ia mencoba membuktikan kepercayaan atas keberadaan Allah sampai kematian Kristus dengan akal budi. Kemudian ada Abel Ardus. Abel Ardus ini adalah ahli skolastik yang hidup dari tahun 1709 sampai 1142. Yang membuat dia tren di sini adalah semboyannya yang berbunyi, lebih dulu aku harus mengerti, barulah aku percaya. Dan ia mencocokkan ajaran-ajaran tradisi gereja supaya akal budi dipuaskan dan iman mendapatkan dasar yang teguh. Zaman kejayaan skolastik. Jadi zaman kejayaan skolastik itu berada pada abad ke-14, menjadi puncak kekuasaan gereja sekaligus pemikiran skolastik. Menghubungkan teologi Agustinus dengan filsafat Aristoteles supaya segala perkara yang di bumi dan yang di sorga dapat diterangkan. Albertus Magnus, kurang lebih 1250 tahun, berusaha memasehikan supaya filsafat Aristoteles boleh dipakai sebagai satu dasar teologi. Dan yang berikut itu ada Thomas dari Aquino. Jadi sejarah dari Thomas dari Aquino ini sarjana teologi yang bermasyhur sekaligus murid dari Albertus Magnus. Dan menurut Thomas, dunia ini dan kehidupan manusia terbagi dari dua tingkat, yaitu ada tingkat bawah dan tingkat atas. Kalau tingkat bawah itu adalah tingkat yang dibentuk oleh hidup kodrati atau bisa disebut dengan hidup alamiah.
Kalau yang tingkat yang di atas itu adalah tingkat yang dibentuk oleh hidup rahmat yang datang dari Tuhan. Duskotus. Duskotus melawan teologi Thomas. Dan ia mempercaya bahwa perbuatan dan peraturan Allah sama sekali tidak dapat dibuktikan sehingga dapat dipahami oleh akal budi. Sebagai contoh dari pemikiran Duns ini sendiri adalah seorang manusia tidak akan paham apa sebabnya Yesus disengsarakan dan dibunuh di kayu salib. Occam ini adalah ahli skolastik rahim Fransiskan Inggris dari tahun 1280 sampai 1349. Yang membuat dia tren di sini adalah semboyannya Occam berbunyi, "Aku percaya sebab mustahil." Ilmu skolastik yang diajarkan Occam berkurang artinya sebab sudah menjadi suatu permainan pikiran yang kurang berguna dan tidak menghasilkan sesuatu pandangan baru. Faedah skolastik. Jadi faedah ini bermaksud agar manusia dapat meneguhkan kebenaran Injil Kristen, dapat membuktikan segala ajaran gereja cocok dengan akal budi. Tetapi pada akhirnya skolastik harus mengaku bahwa pernyataan Allah dapat diterima manusia jika ia takluk kepada Allah sendiri. Jadi Injil itu untuk manusia, tetapi bukan secara manusia. Rahmat dan jasa. Skolastik mencoba menghubungkan antara rahmat dan jasa yang merupakan pokok pikiran Agustinus dan Paulus. Akan tetapi, sebenarnya teologianya menjatuhkan diri dari Agustinus dan Paulus. Pada abad ke-14 sampai ke-6 sampai ke-17, gereja sama sekali tidak mengerti lagi ajaran Agustinus. Jasa manusia saja yang dipentingkan. Rahmat telah kehilangan sifat rohaninya sebab dipandang sebagai suatu khasiat ilahi yang dapat diterima oleh manusia secara magis dan lahiriah saja. Baik, di sini saya akan melanjutkan ke bab 31 materi tentang kesalehan abad-abad pertengahan. Jadi kesalehan perorangan adalah suatu perkara batin, di mana kesalehan perorangan ini terus berlaku sampai ke abad pertengahan. Dan ahli-ahli skolas mengutamakan kepercayaan secara akali, makin timbul pula kerinduan memelihara dan menunjukkan kesalehan ini. Yang pertama itu mistik. Pada masa itu timbullah suatu kesalehan baru yang bernama mistik. Yakni dia itu menjadi teristimewa di biara-biara. Mistik Kristen itu didasarkan atas Alkitab dan juga Agustinus. Tetapi terutama atas pandangan filsafat kafir dari Platonisme. Pokok dari segala aliran mistik pada segala agama dari zaman ialah manusia bahwa dalam jiwanya masih tersimpan sedikit sisa zat dari ilahi yang memenuhi semesta alam ini. Terus pada abad ke-14 dan ke-15 cita-cita mistik itu bangkit kembali. Iman dianggap sebagai permulaan saja dari hidup suci orang Kristen. Yang terpenting dari iman ialah usaha manusia supaya dipenuhi dengan zat ilahi dari atas. Yang kedua itu Eckhart dan golongannya. Orang mistik yang termasyhur ialah Eckhart. Itu pada tahun 1260 sampai 1327. Menurut pendapatnya, pada dasar batin manusia terdapat api kecil yang berasal dari zat ilahi yang menggerakkan segala sesuatu. Kebahagiaan jiwa yang terindah dirasai bila mana manusia sudah sadar akan kesatuannya dengan Allah. Lalu pada saat itu Allah sendiri lahir dalam jiwa untuk mencapai maksud yang mulia. Lanjut yang ketiga itu ada deposi baru. Pergerakan ini timbul di Belanda. Seorang pengkhotbah awam bernama Great Groth di tahun 1340 sampai 1384 di kota Deventer mengungkapkan sejumlah klerus dan awam, yakni bergelar saudara-saudara yang hidup rukun. Dan dari golongan ini terbitlah kitab pembangunan rohani sangat masyhur, yakni Meniru Kristus. Menurut dugaan orang ini dikarang oleh Thomas dari Kempen di tahun 1471 yang hidup di biara dekat kota Joel. Dan yang keempat itu ada alat-alat keselamatan. Sejak abad ke Gereja Roma mereka mengakui ada 7 sakramen, yaitu yang pertama perjamuan, pembaptisan, konfirmasi, pengakuan dosa, urapan penghabisan, nikah, dan tahbisan imam. Dari sakramen-sakramen ini membimbing manusia dari kecil sampai kuburnya dan juga merupakan saluran-saluran yang ke dalamnya dicurahkan zat rahmat dari atas. Lalu yang kelima itu ada objek iman, yakni keselamatan yang diadakan datang kepada manusia melalui sakramen. Tetapi dengan Kristus sendiri, jemaat awam tidak bisa langsung bergaul karena yang mereka kasihi dan tujuan ibadah mereka itu orang-orang kudus. Dan yang keenam yaitu pernyataan
pernyataan iman terutama harus dilaksanakan dalam praktek oleh amal-amalan. Supaya berkenan pada Allah, manusia harus berusaha menyatakan amal-amalannya di samping rahmat. Adapun berbagai jenis amalan, misalnya itu kayak puasa, sedekah, dan berdoa. Dan masih banyak lagi. Yang ketujuh itu ada penghapusan siksa. Di indulgensia itu timbul dari praktek pengampunan dosa, dan setelah pengakuan dosa dan pengampunan dosa, maka dibuktikan kesungguhan penyesalan itu dengan menaklukkan diri kepada rupa-rupa hukuman. Atau usaha dari penitisan ini dinamai dengan indulgensia. Tambahannya yaitu gereja mengajarkan indulgensia itu bukan saja penghapusan hukum gereja yang harus ditanggung dalam hidup ini, tetapi juga dia meniadakan siksa-siksa yang harus diderita dalam api pencucian. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Pada bab 32 dijelaskan bagaimana perjuangan Martin Luther. Martin Luther adalah seorang teolog yang terkemuka dalam sejarah Kristen yang bertanggung jawab atas reformasi gereja. Luther lahir pada tanggal 10 November 1483 dari suatu keluarga petani di Eisleben. Pada tahun 1901, Luther masuk ke Universitas Erfurt, kemudian pada tahun 1505, Luther menyelesaikan studinya, dan sekarang ia boleh memasuki pendidikan ilmu hukum. Namun, pada tanggal 2 Juli 1505, terjadi suatu peristiwa yang merubah seluruh kehidupan Martin Luther. Dan pada tanggal 16 Juli 1505, Luther masuk ke biara serikat Eremit Agustinus di Erfurt dengan ditemani oleh sahabat-sahabatnya. Sementara Luther berbunga mencari Allah yang rahmani, Luther ditabiskan menjadi imam pada tanggal 2 Mei 1507, dan orang tua serta beberapa sahabatnya hadir pada upacara penabisan tersebut. Peristiwa reformasi terjadi saat Uskup Agung Albert dari Mainz dan Paus Leo X menjual surat penghapusan siksa. Luther tidak setuju dengan hal ini, sehingga Luther memutuskan untuk mengadakan perdebatan umum soal permasalahan tersebut. Pada tanggal 31 Oktober 1517, Luther mulai menulis 95 dalil tentang penghapusan siksa, tentang permohonan untuk memperdebatkan pandangan tersebut. Luther menyadarkan jemaat Kristen tentang arti yang sesungguhnya dari penentesia atau penebusan dosa dan siksa. Luther akhirnya dituduh sebagai seorang penyesat karena pandangan tersebut. Namun Luther melawan itu. Luther mendapatkan seorang sahabat seperjuangan, yaitu Philippus Melanchthon, dan keduanya saling tolong-menolong dengan pengetahuan dan pengalaman. Luther menguraikan pandangan-pandangannya dengan karyanya yang mengajak kaisar dan raja untuk memperbaharui gereja, dengan ia mencita-citakan suatu gereja Jerman nasional dan menuntut perbaikan nasib kepada petani, sekolah, kesopanan dalam masyarakat, dan karangannya. Luther dipanggil ke Worms untuk mengikuti rapat dan wakil paus menuntut supaya, namun Luther tetap berpegang teguh kepada Alkitab. Saat Luther ingin pulang, ia disergap oleh segerombolan orang berkuda dan bersenjata. Namun ternyata itu adalah perintah dari Friedrich untuk menyelamatkan sahabat dia atau menyelamatkan Luther. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyaringan, perceraian, dan perluasan. Di dalam perjuangan Luther bahwa di dalam reformasi, Luther berkhotbah mengenai kebebasan diartikan sebagai hak Taurat kepada manusia, dan karena itu manusia harus menyerahkan dirinya dengan rela hati untuk mengabdi kepada Tuhan. Tetapi sayangnya terdapat oknum-oknum yang menolak akan khotbah yang dibawakan dikarenakan pemahaman mereka akan membawa ancaman bagi perjuangan baru yang telah dilakukan, sehingga oknum-oknum terkait melakukan aliansi atau pembentuk golongan baru dengan melakukan Taurat baru, sehingga suatu hal yang dapat ditaklukkan. Akibat dari Taurat baru yang dibuat Luther menganggap yang dilakukan tidak benar, sehingga Luther mengeluarkan diri dari perjuangan baru yang sudah dilakukan dan melakukan golongan sendiri. Setelah Luther keluar dari golongan perjuangan baru, Luther melakukan penyamaran selama 10 tahun yang mana namanya diganti sebagai John Kierkegaard dengan berpakaian bangsawan. 10 tahun lamanya ia keluar dari golongan. Terdapat banyak tantangan yang terjadi kepada Luther. Salah satu tantangan yang Luther alami ialah pernah membuang tinta kepada iblis yang nampak di dalam biliknya dan mengganggu dia. Setelah itu di dalam gereja humanis, Luther mempraktekkan bahwa gereja humanis harus kembali mengacu kepada sumber-sumber. Luther juga sudah banyak mengarang berbagai karangan yang berpusat kepada rencana khotbah untuk setiap minggu agar menjadi contoh bagi reformator gereja saat itu. Di dalam Wittenberg, selama 10 tahun lamanya sudah mengalami perubahan yang baik, yang mana terdapat pengikut-pengikut, yang mana menunjukkan ajaran-ajaran, yang mana terdapat guru besar yang mengukakan akan Luther lakukan. Guru besar itu ialah Karlstadt, yang mana melakukan pengajaran membubarkan segala biara karena cita-cita dan usaha kerahiban tidak sesuai dengan Injil, yang mana dalam hal itu Luther beranggap bahwa
terdapat rahibin yang tidak mengikut aturan yang dilakukan dan kemudian rahib itu menikah sehingga menurut Luther tidak sesuai dengan Injil. Misa diserang dan tata cara kebangkitan dirubah karena tidak sesuai dengan segala hal yang menyinggung akan persembahan Kristus dihilangkan. Tetapi sayangnya, Karlstadt dan Melanchthon dipengaruhi akan datangnya nabi yang melakukan pengajaran bahwa Alkitab bukanlah landasan yang benar, melainkan terang batin, sehingga pengajaran yang dilakukan tidaklah berlanjut. Dan pada tahun 1522 terjadi peperangan yang besar, yang mana mesbah-mesbah yang dibangun dihancurkan dan segala salib-salib dan patung-patung dirobohkan sehingga membuat Raja Friedrich berupaya untuk mempertahankan yang masih bisa diambil agar tidak bumi hanguskan. Dan dari huru-hara yang terjadi, Luther memutuskan untuk meninggalkan Wittenberg. Dari huru-hara yang terjadi membuktikan keberanian Luther yang besar dan yang mana karena kutuk kaisar kepada Luther, maka Luther keluar bahwa dia tidak membutuhkan perlindungan raja, bahkan dengan perlawanan Tuhan sendiri. Sekarang Luther mau ingin berlindung dan yakin bahwa semangat pemberontakan hanya dapat dilawan dengan bersenjata dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu Luther naik mimbar 7 hari lamanya dan dengan khutbahnya ia menasihati jemaat sampai mereka malu dan menyesali kepanasan hatinya. Makin lama makin terang bahwa jalan dan tujuan Karlstadt dan nabi-nabi yang fanatik dan mengadakan huru-hara sangat berbeda dengan maksud dan cita-cita Luther. Thomas Müntzer menjadi pengajur golongan ini. Luther merasa perlu menceraikan dirinya dengan terang-terang dan padanya karena Müntzer dengan pengikut-pengikutnya menerangkan kepada jemaat bahwa tiap orang Kristen harus meniru pergumulan batin sebagaimana dialami Luther. Tanpa pengalaman demikian, manusia belum dibebaskan dari ikatan-ikatan dosa. Pada tahun 1525, pecahlah pemberontakan besar dari kaum petani yang tak mau ditindas lagi. Baik petani Katolik Roma maupun petani yang mengikuti Luther mengangkat senjata. Mereka itu juga salah mengerti tentang khutbah Luther kebebasan tiap-tiap orang Kristen, sehingga menganggap bahwa Luther akan membantu mereka. Dengan demikian, Luther menunjukkan bahwa Injil tidak memihak kepada suatu golongan, melainkan memberitakan firman Tuhan kepada suatu golongan masyarakat. Pada tahun 1524, ia mengeluarkan suatu karangan yang berjudul Uraian tentang Kehendak Bebas. Di dalamnya ia menegaskan bahwa rahmat saja tak sanggup menyelamatkan manusia. Setahun kemudian, Luther membantah uraian Erasmus itu dengan karangannya tentang kehendak yang terikat. Di dalamnya, ia mempertahankan Allah yang hidup dengan Allah filsafat Erasmus. Manusia yang sungguh-sungguh beriman mengetahui dan mengaku bahwa hanya rahmat Allah yang hidup saja yang menyelamatkannya. Oleh karena ketiga perceraian perpisahan yang dijelaskan tadi, tahun 1525 sangat berat bagi Luther, tetapi ia dihiburkan dan dikuatkan oleh perkawinannya dalam tahun ini juga dengan seorang bekas rabi wanita yang bernama Katharina von Bora. Istri ini menjadi bantuan besar bagi Luther. Luther sendiri menganggap nikahnya suatu perkara yang suci, bahkan jauh lebih mulia daripada hidup rabi yang pura-pura saja rohani. Semenjak pertemuannya dengan Kaisar, maka Luther bukanlah diganggu, malah digemari dan dihormati di seluruh Jerman, sehingga reformasi dapat berkembang dengan bebas di segala negeri yang rajanya bersifat Injil. Tetapi daerah-daerah yang diperintahi oleh Raja Katolik Roma tak dapat dimasuki oleh semangat pembaruan. Dengan demikian, reformasi Luther mendapat bentuknya, yaitu gereja-gereja senegeri yang diperintahi oleh Raja. Luther menyadari hal itu, tetapi ia setuju dengan ajaran Occam, bahwa dalam keadaan darurat pemerintah duniawi wajib melindungi dan memelihara gereja. Tugas yang lebih disadari dan dilaksanakan oleh Calvinisme, tetapi Lutherlah yang menjadi pembaruan gereja pertama dan yang termasyhur. Baik teman-teman, kita akan masuk pada bab 34, yaitu Zwingli dan pertikaian tentang perjamuan. Ulrich Zwingli adalah salah seorang pemimpin reformasi di Swiss. Zwingli menempuh pendidikannya di Universitas Wina dan Universitas Basel, yang adalah salah satu pusat keilmuan humanisme Renaissance. Tahun 1518, Zwingli mulai pekerjaannya sebagai pendeta di Zurich. Di Zurich sudah condong ke arah reformasi gereja, jadi Zwingli adalah orang yang tepat untuk pekerjaan itu. Pada tahun 1506, ia menjadi imam. Kemudian pada tahun 1513, ia bergabung dengan tentara Swiss dan berpartisipasi dalam pertempuran Novara. Ia mulai membaca humanis, khususnya Erasmus. Pada saat ia mengambil alih posisinya di Zurich, dia sudah mengetahui ajaran Luther. Doktrinnya akan menjadi campuran Lutheranisme dan humanisme Erasmian. Seperti Erasmus, Zwingli percaya bahwa dunia yang ideal akan menyerupai gereja apostolik dari orang-orang Kristen awal, seperti yang digambarkan dalam Alkitab, yaitu dunia yang didasarkan pada kesederhanaan dan kesalehan dan tidak ada yang lain. Namun tidak seperti Luther, Zwingli adalah orang yang praktis.
Dia percaya seharusnya tidak ada pemisahan antara gereja dan negara. Zwingli terutama tertarik pada reformasi sipil. Dia percaya otoritas agama dan sekuler harus bekerja bahu-membahu dan pada pijakan yang sama untuk melakukan reformasi sipil dalam Alkitab. Dalam kontroversi publiknya yang pertama, pada tahun 1522, ia menyerang tradisi berpuasa selama Prapaskah. Dalam publikasinya, ia mencatat adanya korupsi dalam hierarki gerejawi yang mempromosikan pernikahan klerikal serta menyerang penggunaan gambar dan rupa di tempat-tempat ibadah. Pada tahun 1523, pemerintah kota mengadakan debat antara Zwingli dan perwakilan Katolik. Zwingli memenangkan perdebatan, dan selanjutnya dia yang akan memutuskan masa depan gereja Zurich dan politik kota. Zurich mulai dengan penghapusan maza. Tidak seperti Luther, dia tidak percaya pada transubstansiasi atau konsubstansiasi, mengklaim bahwa tubuh dan darah Kristus tidak hadir dalam bentuk apapun, dalam roti dan anggur. Oleh karena itu, komuni kedepannya hanya akan dilakukan 4 kali setahun, dan kebaktian gereja hanya akan fokus pada khotbah. Dia juga memerintahkan penghapusan patung, lukisan, dan jendela kaca patri, karena ini juga tidak ada dalam Alkitab. Karena menurut Zwingli, itu merupakan penyembahan berhala. Atas desakan Johann Eck, musuh lama Luther, 5 kanton Katolik membentuk aliansi untuk melindungi diri mereka dari reformasi Zwingli. Akibatnya, Zwingli dan para pengikutnya menjadi waspada dan membentuk aliansi Protestan yang lebih besar untuk melindungi diri mereka dari umat Katolik. Zwinglian melihat aliansi ini sebagai deklarasi perang. Kedua belah pihak memobilisasi, namun perang dapat dihindari ketika pikiran yang lebih waras. Untuk memperkuat aliansinya, Zwingli meminta bantuan para pangeran Lutheran di Jerman. Philipp dari Hessen sangat ingin membentuk aliansi dengan Swiss. Oleh karena itu, pada tahun 1529, ia mengatur pertemuan antara Luther dan Zwingli. Zwingli telah berbicara dengan Luther selama beberapa waktu, namun kedua pria tersebut tidak terlalu memikirkan satu sama lain. Luther membawa daftar 15 prinsip yang harus disetujui Zwingli. Zwingli menyetujui 14 poin, namun ia membantah poin terakhir yaitu konsubstansiasi. Luther percaya bahwa roh Yesus Kristus hadir dalam roti dan anggur dalam bentuk konsubstansiasi. Zwingli menegaskan bahwa itu adalah omong kosong. Negosiasi terhenti pada masalah yang satu ini dan kaum Zwinglian dibiarkan menghadapi umat Katolik sendirian. Zwingli mencoba untuk mengajukan kasusnya ke Prancis dan kemudian ke Kaisariat Augsburg, tetapi tidak ada yang memberinya banyak pemikiran. Dia menjadi lebih radikal dan mendesak sekutunya untuk menyerang umat Katolik. Akhirnya, sebuah blokade diberlakukan terhadap kanton-kanton Katolik. Namun, semua ini membuat mereka semakin marah. Pada tahun 1531, umat Katolik memutuskan untuk menyerang. Ini mengejutkan Protestan dan mereka gagal untuk memobilisasi secara efektif. Pasukan Zurich kalah, namun Zwingli tidak terpengaruh. Dia mengenakan baju besinya dan bertarung di barisan depan. Saat pasukannya diarahkan, dia sendiri yang jatuh. Dengan kematiannya, Protestan Swiss dibiarkan tanpa pemimpin. Namun Protestan sudah cukup kuat untuk bertahan. Perdamaian disimbolkan dengan Katolik dan Swiss Utara menjadi benteng Protestan. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami, kelompok 6. Sekian dan terima kasih.